logikanya. Gitu ya, udah males. Doktif males ngurusin si J. Cuma numpang pansos. Jadi Doktif ya, Doktif itu buat dokter J yang numpang pansos, nggak Doktif ladenin ya. Dia numpang pansos doang. Gitu kan, dia grupnya tisu hitam ya. Tisu hitam gak tuh? Grup hitam, grup tisu hitam. Circle-nya tisu hitam. makanya kenapa, supaya pas bersihinnya jadi kotorannya nggak kelihatan gitu. Iya. Ya kan, Doktif juga punya guys, produksi dulu tisu, ada tuh, ada Doktif ada. Tapi kalau dibersihin sekali langsung ngangkat semua dan warnanya juga putih, jadi kelihatan. Tapi ini pinter sih ownernya, dia pakainya tisunya warnanya hitam. Supaya apa ya? Nggak tahu deh. Biar kalian aja yang nilai gitu ya. Oke. Salam dari Bali ya guys. Nanti insya Allah ntar Doktif mau healing ke Bali ya. Teman-temannya Doktif kok dari Korea pasti langsung Doktif suruh langsung suruh Doktif main ke Bali. Jadi ya kalau Doktif ke luar negeri ya, itu mereka tanya where are you come from gitu kan, where you come from. Nah itu pasti kalau Doktif bilang Indonesia tuh mereka pada nggak tahu guys, sedih kan. Bali baru. Nah pasti kalau Doktif bilang Bali, oh ya I know Bali ya, baru tuh Doktif Bali, let's come to Bali then I will treat all of you gitu. Jadi kalau teman-teman Doktif yang dari Korea tuh, itu Doktif pasti traktirin mereka di Bali gitu guys ya. Bali itu juga orangnya nggak munak. Orang Bali itu guys, aduh orangnya tuh nggak munak. Di depan Doktif ngomongnya A, di belakangnya Doktif juga A. Emang ada yang kayak gitu ya? Yang kemarin kan gitu. Kamu saksinya. Iya benar. Yang di pagi-pagi ambiar itu. Iya. Iya kan? Benar. Kok aneh, ngomongnya di depan Doktif A, di belakangnya Doktif ngomongnya lain. Beda lagi. Ada tuh. Pada tahu nggak yang Doktif maksud siapa? Coba komen. Yang ngomongin soal rating. Gitu. Coba komen. Itu ya. Tuh iya bener itu, aneh guys. Ini saksinya loh. Dia saksi hidup tuh. Omongannya beda-beda. Beda. Aneh. Kenapa sih sekarang lagi musim orang amnesia sama halusinasi? Lagi pada musim deh sekarang ini. Gitu, halusinasi dan amnesia. Musim. Tiba-tiba jadi lupa ingatan. Tiba-tiba jadi beda omongan. Gitu. Ya. Iya bingung deh, Doktif ini bingung. Yang Doktif omongin itu kan gak berubah-berubah. Kalian lihat deh, kan konsisten. Makanya ada yang bilang, oh kok tetap sama yang diomongin. Ya karena Doktif itu konsisten, gak ada kebohongan, gak ada tipu-tipu gitu. Kalau yang orang sudah bohong, ini pasti beda-beda. Hari ini ngomongnya A, besok B, besok C, besok D. Karena dia lupa apa yang dia omongin gitu. Kalau Doktif, apa yang Doktif omongin A, sampai akhir pun akan tetap sama. Karena Doktif yang omongin itu fakta gitu. Ada yang ngomongin gini, bilangnya di pagi-pagi ambiar ngomongnya terakreditasi. Emang bener, SIG itu adalah lab yang sudah terakreditasi. Nanti Doktif bikin deh VT-nya. Tapi pada saat di Badan POM yang Doktif omongkan, SIG itu belum terverifikasi. Jadi beda ya Mbak DP. Ya, tolong ya Mbak DP ya, dibedakan ya. Di pagi-pagi ambiar Doktif ngomong lab SIG sudah terakreditasi. Betul ya, jadi jangan diplesetkan menjadi terverifikasi ya. Pada saat di Badan POM Doktif bilang belum terverifikasi. Maksudnya apa? Yang terverifikasi yang di negara, diakuin oleh terverifikasi oleh negara, itu hanya Badan POM dan Lab 4 Polri, Mabes Polri. Itu Mabes tuh punya yang namanya Lab 4, Laboratorium Forensik. Itu yang diakui oleh negara, sama Badan POM. Sedangkan lab dari swasta itu banyak. Atau misalnya Lab Kesda. Tuh, itu dari pemerintah juga, Lab Kesda, tapi belum terverifikasi. Lab TUF North belum terverifikasi. SGS belum terverifikasi, tapi sudah terakreditasi. Ya. Jadi paham ya di sini ya. Tolong sampai ini tuh ke Mbak DP. Mbak DP, pada saat Doktif sampai ke pagi-pagi ambiar, Mbak DP itu jelas banget terlihat kebenciannya dengan NM. Ingat nggak? Pada saat Doktif datang tiba-tiba ngomong, dokter, itu bener nggak NM itu bener nggak kalau jengger itu memeras gitu? Doktif bingung, jengger? Siapa itu jengger? Ayo, siapa yang ngomong jengger? Jengger itu maksudnya apa? Gitu. Doktif nggak ngerti siapa itu jengger. Ternyata setelah Doktif tanya, jengger itu NM.
Kenapa kamu berseteru dengan NM nggak ada urusannya sama Doktif? Jadi jangan karena NM itu sering ngebela Doktif, artinya kamu juga ikut-ikutan ngebenci sama Doktif. Nggak ada urusannya Mbak DP, ya gitu, nggak ada urusannya. Apa yang Doktif sampaikan itu adalah hasil lab. Dan untuk Dokter Gregory yang Mbak DP bilang, Dokter Gregory itu teman saya, itu kan berbahaya. Dokter Gregory, di sini Doktif sampaikan ya, produk Anda, sunscreen yang Anda jual ke konsumen Anda itu SPF-nya emang cuma 1 dari hasil labnya. Dokter-dokter yang lain, owner-owner skincare yang lain yang nggak tantun mengakui. Itu Cindy kemarin ngakuin kan. Bahkan SS sendiri alias Rahma mengakui produknya overclaim. Dari hasil lab yang Doktif lakukan, dan dia sendiri melakukan, mereka sendiri melakukan, hasil labnya sama. Terus kenapa cuma Dokter Gregory sendiri yang berbeda? Ngeyel, Dokter Gregory masih ngeyel. Akhirnya kan Doktif jadi nyangkutin lagi. Dokter Gregory ingat nggak? Dokter Mufid, suami dari Dokter Reza Gladys, itu mengakui loh di depannya Doktif kalau produknya memang nggak sesuai, emang overclaim. Kan mengakui sendiri Dokter Mufid, ada saksinya loh. Emang SPF-nya cuma 7 sunscreen-nya, emang. Nah, Dokter Mufid aja mengakui sunscreen-nya SPF-nya itu rendah. Kok jadi Dokter Gregory jadi mancing lagi? Harusnya Dokter Gregory itu terima kasih ke Doktif. Akhirnya masyarakat ketolong. Gimana pasiennya Dokter Gregory kalau pakai sunscreen SPF-nya 1, sedangkan pasiennya ngerasa udah pakai sunscreen, udah pakai sunscreen nih, terlindungin kulitnya dari paparan sinar matahari, ternyata SPF-nya cuma 1. Kan kasihan Dok pasiennya, yang ada mukanya kebakar, gosong. Jangan dong kayak gitu sebagai dokter itu. Yuk, kalau Doktif itu bilang ini loh hasil labnya cuma 1, perbaiki, tanya ke pabriknya. Jangan mencari pembelaan, pembenaran. Ya, emang cuma 1 SPF-nya. Gitu, ya. Udahlah, untuk Mbak DP kalau nggak ngerti jangan berkomentar. Misal nih, Doktif nggak ngerti dunia perdangdutan, ya kan? Terus Doktif tiba-tiba ngoceh soal dangdut. Itu suara dangdutnya nyanyinya false. Apa kan, bukan false, tuh kan jadi salah kan? Kan memang Doktif bukan bidangnya di situ. Nyanyi dangdut false gitu, nadanya false. Kan Doktif bukan bidangnya untuk komentarin perdangdutan. Kok jadi Doktif jadi ngomong pun di bidang formulasi skincare. Jadi jangan diajak debat sama Mbak DP ya. Mbak DP nggak ngerti, lebih baik keep silent, diem aja ya. Dokter Gregory, oke, Dokter Gregory temannya di Mbak DP, tapi yang dia sampaikan itu adalah suatu hoax, ya. Jadi jangan diikutin, jangan didengerin. Kan ada di tengah nih, netral bilangnya. Kalau netral, dengerin yang dari siaran Badan POM. Doktif nggak ngomong terakreditasi, Doktif ngomongnya belum terverifikasi, paham ya? Jadi jangan lagi nanti panas, apalagi Doktif disuruh meminta maaf. Nggak mau Doktif, ngapain Doktif minta maaf? Nggak akan, gitu. Nggak akan Doktif minta maaf ya. Jadi ya Mbak DP ya. Jadi di sini Doktif tekankan sekali lagi, Doktif nggak mau minta maaf, karena Doktif di sini ngapain Doktif minta maaf? Orang yang lain-lainnya akhirnya perbaikin, kok ngakuin emang overclaim? Emang nggak sesuai SPF-nya? Kok minta maaf? Harusnya terima kasih, gitu. Ya, oke ya guys ya. Sebentar lagi Doktif bakalan tampil di Brownies. Ini Doktif mau sholat duha dulu, udah jam segini ya. Doktif belum sempat sholat duha. Sekarang Doktif mau sholat duha dulu ya. Teman-teman yang belum sholat duha sempetin ya. Karena kalau rezeki itu Allah yang kasih ya guys ya. Ya, kita bisa berusaha, berdoa, bekerja, tapi tetap kembalinya kita minta sama Allah. Ya, jangan lupa sholat duhanya dirutinin 2 rakaat aja. Ya, setiap hari. Ya, supaya rezekinya nanti lancar, terus berkah. Ya, oke guys ya, jangan lupa sholat duha 2 rakaat tiap hari. Insya Allah nanti rezekinya mulai besok pasti nambah deh. Karena itu janjinya Allah. Ya, janjinya Allah tuh pasti beda sama janjinya manusia, tukang ingkar. Ya kan? Oke. Tuh.
Sabar aja. Nggak boleh di sini kita nggak boleh sebutin nama, tapi yang jelas dokter sudah tahu pelakunya itu inisialnya sudah sedang kita selidikin, ya. Karena sangat terkait dengan isi yang ada di dalam mystery box itu, sangat terkait. Ya, jadi disarankan untuk tidak membukanya saat ini ya. Tapi insya Allah dokter akan membukanya. Tapi tidak saat ini. Gitu, daripada keselamatan dokter terancam terus nanti kalian nggak bisa ketemu sama dokter lagi gimana, berarti berangkat menuju ke awan sana gimana, ya kan, gitu ya. Jadi jangan dulu gitu ya. Tuh, apa kalian mau nanya apa? Kalian mau nanya apa? Semangat dokter. Semangat dong sama. Sehat selalu. Hati-hati ya dok. Ya, soalnya ini permainannya bukan ratusan juta guys, permainannya miliaran guys, mengerikan. Miliaran, dokter aja yang mentalnya mental baja, nggak ngaruh. Gitu. Nggak mau, aku nggak mau makan, aku mau makan beneran. Makan beneran, nggak mau jajan, makan beneran, lapar. Gitu. Skincare yang aman untuk bumil pastikan sudah berizin edar ya guys ya, memiliki izin NA ya. Terus pastikan juga penjualnya juga nggak pernah menjanjikan kulit kalian bisa putih gitu, nggak ada itu yang namanya bisa merubah warna kulit kalian kalau tidak mengandung obat keras atau bahan-bahan berbahaya ya. Mencerahkan bisa. Tuh keluar, hai Kimberly. Nanti janji loh ya kalau dokter ke Aussie kita ketemuan. Rencananya tahun ini mau ke Aussie. Kemarin dokter inget tuh kemarin itu dokter selain ke Perth itu kan jadi lupa lagi kan. Oh, Melbourne. Dokter ke Melbourne gitu. Hai Malaysia. Dari mana aja ini? Dokter yang sudah cek dari MS Glow itu yang elixir ya, retinol ya. Tapi dokter lupa lagi, ada 2 atau kalau nggak salah. Ada 2. Jadi ya guys ya, di sini dokter itu berdiri sendiri ya, nggak ada yang support atau dibilang sebagai sindikat, itu nggak ada. Ya, dokter mengenal namanya Nikita, itu nomornya dokter itu pun dikasih dari SS ya, ada semua chatnya. Jadi SS ini kalau kalian merasa aman, cocok lanjutin aja guys. Panggilan berdirawat apa dok? Banyak. Kamu mau yang mana? Krim tarim udah enggak ya sayangnya, jangan ya, itu nggak ada izin edarnya, itu nggak usah ya. Runi bagus gak dok? Udah pernah kayaknya dokter review bukannya ya. Tapi kalau yang ownernya berani meletakkan hasil lab ya udah nggak usah khawatir guys ya, nggak usah takut. Insya Allah dia akan bertanggung jawab kok dengan produk dia ya. Untuk basic skincare, ambil makan dah. Sabun, moisturizer, sunscreen, udah itu aja, 3 aja itu basic skincare. Jadi kalau kalian masih pakai toner, masih pakai macam-macam layer, itu bukan basic skincare ya guys. Apalagi yang masih Gen Z, yang masih anak-anak muda, udah nggak usah macem-macem deh. Gak usah macem-macem, kalian pakai aja produk yang ada di minimarket no, murah meriah ya. Yang di minimarket tuh sabunnya aja kan banyak kan, yang 20.000, 30.000 itu udah cukup itu sama sunscreen.